Bono Keling merupakan salah satu tokoh Islam kejawen di Dusun Pekuncen Kecamatan Jatilawang, Banyumas. Ada banyak versi mengenai asal-usul Bono Keling. Ada yang mengatakan bahwa ia seorang tokoh dari Pasir Luhur, sebuah desa di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Menurut penuturan Sumitro, Ketua Adat Bono Keling, Bono Keling masuk ke Pekuncen Jatilawang diperkirakan pada waktu Islam masuk ke Tanah Jawa. Pada masa Kerajaan Demak, Syekh Makdum Wali datang ke Pasir atas perintah Raden Patah untuk mengislamkan Pasir. Islam diperkirakan masuk ke Pasir pada abad ke-17 atau tahun 1600. Setelah daerah Pasir banyak yang memeluk ajaran Islam, kemudian Bono Keling dalam menyebarkan ajarannya memilih daerah Pekuncen, karena lokasi tersebut dari segi geografis tanahnya subur, dan ada aliran air sungai. Filosofis orang dulu setiap mencari tempat tinggal selalu mencari daerah yang ada aliran airnya, karena untuk keperluan hidup sehari-hari dan bercocok tanam. Kepada masyarakat, Bono Keling mengajarkan bercocok tanam dengan tujuan bahwa manusia itu harus berusaha tidak sekedar mengandalkan hasil alam. Pekuncen memiliki keamanan yang relatif stabil dari pengaruh dari luar, sehingga menetaplah Bono Keling di situ. Sebelum Bono Keling datang, masyarakat Pekuncen sudah lebih dulu mengenal budaya Jawa dari leluhurnya. Sehingga ketika Bono Keling masuk ke Pekuncen untuk mendakwahkan Islam, ia tidak merubah struktur yang sudah ada, akan tetapi berusaha untuk berdampingan dengan ajaran dari nenek moyang sudah mereka anut. Kata Bono artinya wadah atau tempat, sedangkan Keling artinya hitam. Makna hitam sendiri menurut mereka adalah langgeng abadi. Mereka juga menggunakan ikat kepala yang tujuannya untuk mengikat hawa nafsu. Bono Keling berasal dari Kerajaan Pasir dan datang ke Pekuncen untuk babat alas. Di situ mengembangkan sosial, budaya, agama, dan bercocok tanam. Kemudian setiap mau musim tanam dan ketika panen melakukan selamatan. Selain itu, Bono Keling juga mengajarkan ritual punggahan yang dilaksanakan pada akhir bulan Syaban, atau hari Jumat terakhir menjelang bulan Ramadan. Jika pada bulan Asyura dalam tradisi anak putu Bono Keling mengadakan puji-pujian dimulai pada malam Jumat Wage, malam Jumat Manis, dan malam Jumat Kliwon. Yang dibaca pada puji-pujian ini adalah doa-doa dari Makkah dan Madinah yang dibaca satu rapalan ucapan, 25 kali. Pembacaan pujian ini dimulai pukul 23 pukul 3. Setelah selesai maka diadakan doa bersama dengan anak putu yang dipimpin oleh juru kunci. Dalam istilah mereka adalah tradisi wirakatan, lek-lekan, yaitu boleh makan tapi tidak boleh tidur, sedangkan tirakatan yaitu tidak boleh makan tetapi boleh tidur. Anak putu Bono Keling sampai saat ini tidak pernah ada konflik ataupun sengketa hingga keturunan ke-13 karena nerima. Pandangannya lurus menghadap ke depan untuk menghadap Tuhan, sebab surga dan neraka itu tergantung pada perilaku kita sendiri. Anak putu Bono Keling yang masih dalam satu keturunan juru kunci atau bedogol, kebanyakan tinggal di Cilacap dan mereka akan datang ke makam Bono Keling pada hari-hari tertentu untuk melakukan ritual. Kalau berkunjung ke makam Bono Keling harinya harus tepat dan ada tata caranya. Pertama harus menemui juru kuncinya, kemudian harus mengadakan selamatan terlebih dulu, karena untuk menjaga tradisi yang diajarkan Bono Keling. Selamatannya yaitu dengan membuat tumpeng yang di dalamnya terdapat ingkung ayam. Ayam yang digunakan untuk ingkung harus ayam kampung jantan. Ingkung diposisikan seperti orang sujud dengan kaki ditekuk, kemudian di atasnya ditutupi nasi sebagai tumpeng. Menurut Sumitro, makna filosofi dari ingkung tersebut sebagai gambaran ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Goa Hira. Tumpeng dibuat segitiga dengan ingkung di dalam sehingga posisi tumpeng akan terlihat ada rongga dari belahan ingkung. Setiap perempuan yang berjilbab ingin masuk ke makam Bono Keling harus menanggalkan jilbabnya. Karena Bono Keling datang ketika Pekuncen sebelum ada agama Islam dan masih menjalankan tradisi Jawa. Sehingga untuk menghormati tradisi tersebut setiap perempuan yang akan masuk harus melepas semua atribut agama yang melekat. Menurut mereka aurat yang ditutupi bukan kepala, akan tetapi hati yang harus ditutupi untuk berbuat baik. Ada molimo yang harus dijalankan anak putu Bono Keling. Pertama, manembah artinya manusia itu diciptakan untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Meguru artinya di dunia ini manusia itu harus mempunyai guru sebagai pembimbing termasuk orang tua, sekolahan. Mengabdi artinya seserawungan atau bersaudara kepada manusia. Makaryo artinya manusia diciptakan tidak hanya cukup berdoa saja tetapi harus bekerja.
manunggaling kawulo Gusti lan maneges manungsa iku saking Pangeran Bali marang Pangeran. Makanya dalam istilah Jawa disebutkan japa, harus percaya ilmu itu tidak bisa dibuat oleh manusia, hanya yang Maha Kuasa yang punya. Manusia hanya bisa mempelajari ilmu yang telah Tuhan ciptakan. Serana, ilmu, termasuk ilmu pengetahuan, laku, kelakuan pribadi yang dimiliki, tapa, mencari ilmu. Sebelum menjadi anak Putu Bono Keling, setelah disunat anak akan difatarkan menjadi anggota. Kemudian ketika usianya sudah mencapai 17 tahun maka akan digulawentah, diberi ilmu tentang setiap kegiatan tradisi Bono Keling. Pengikut ajaran Bono Keling ini pertama berpegang pada kitab Turki, pituturing kaki atau petunjuk simbah, menggambarkan sifat manusia yang asor dari hati sampai kaki. Kedua berpegang pada pakem, papake cangkem, gambaran manusia yang kotor-kotor dari leher ke atas. Dalam tradisi anak Putu Bono Keling ketika ziarah atau berkunjung ke makam leluhurnya, anak Putu Bono Keling dalam mendoakan leluhur yang telah meninggal dengan cara menggunakan dupa, kemenyan, sebagai perantara agar doanya sampai ke Yang Maha Kuasa. Dalam komunitas anak Putu Bono Keling, dupa memiliki makna filosofis, yang artinya dumunung ing pangeran atau sampai kepada Tuhan. Asap yang membumbung tinggi ke langit sebagai simbol perantara bahwa doa kita sedang menuju ke Tuhan. Menurut pendapat Sumitro mengenai orang-orang yang suka menyalahkan tradisi-tradisi leluhur berarti mereka tidak memahami masuknya Islam ke tanah Jawa dengan pendekatan kebudayaan seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga yang mendakwahkan Islam dengan budaya wayang dan musik gamelan.